Tangan kawan sekolah saya menyukai saya diam-diam selama 7 tahun. Dan saya adalah orang yang paling menyakitinya. Membuatnya menjadi korban ejekan dan perundungan oleh seluruh kelas. Sejak itu, dia menderita depresi parah. Keduanya pun terputus kontak. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi penulis terkenal. Setelah buku barunya dirilis, segera naik ke pencarian trending. Dan isinya adalah kabar bahwa dia meninggal di rumah karena meminum obat. Hanya tersisa satu surat wasiat. Menceritakan rasa sakit batin yang dialami Juan Xin selama bertahun-tahun. Saat mengetahui kabar bohong itu, aku sangat ingin menampar wajah gadis itu. Namun aku tidak. Karena saya melihat kamu melindungi dia di belakang. Liang Jin. Mengapa bahkan kau juga akan membantu mereka menghina saya? Kenangan beberapa tahun lalu sudah agak kabur bagi saya. Makna dua simbol ini. Hanya saja tiba-tiba menyadari bahwa saya juga salah satu pencetus kejadian itu. Mungkin penonton juga tidak ingin melihat akhir seperti ini. Aku ternyata terlahir kembali pada masa kelas 12. Memiliki kesempatan untuk mengubah semuanya. Namun saat ini ada seseorang yang berniat membuat masa depan berulang. Tidak tahu kapan Bai Ningbing sudah mengambil ponselku. Ia kembali ke kumpulan gadis-gadis. Hanya saja tidak pernah terpikirkan. Malam tadi, saat Liang Jin membawakanku pulang, kami melihat Juan Xin dan seorang pria tua masuk ke hotel. Hanya saja dilahirkan meskipun terkejut. Tetapi masih tidak terlalu berani percaya. Mengingat hal ini, Bai Ningbing dengan hati-hati mengambil ponsel saya. Menunjukkan kepada mereka agar berbicara pelan. Takut di kejauhan Juan Xin mendengar. Tetapi Juan Xin tetap diam membaca buku. Bahkan tanpa menoleh, dia langsung tahu kalian tidak percaya. Syukurlah saya meminta Liang Jing mengambil foto. Lelaki tua yang membawa Juan Xin ke hotel. Kendaraannya tetap Mercedes. Ucapan itu jelas menyiratkan banyak hal. Sebagian besar teman kelas tahu bahwa Juan Xin berasal dari keluarga single parent. Ibu, meskipun hanya pegawai dengan gaji tipis. Ditambah Bai Ningbing, yang tampak berpura-pura misterius. Lebih mengarahkan pikiran para perempuan ke arah yang kotor. Saat dia hendak membuka album. Saat menunjukkan bukti kepada semua orang. Saya segera mencuri ponsel tersebut dari kehidupan sebelumnya. Karena Bai Ningbing mengirim foto itu ke orang lain. Menyebabkan akhirnya terbentuk beberapa rumor aneh tentang Juan Xin. Memberikan ponsel kepada saya. Namun ketika Bai Ningbing menyadari bahwa itu saya, dia bersiap mengambilnya kembali. Menolak dengan tidak senang. Bagaimana ponsel saya bisa hidup kembali kepadamu? Saya memang jelas. Pria dalam foto itu sebenarnya adalah ayah kandung Juan Xin. Tadi malam saya hanya membawanya ke hotel untuk makan. Lakukan ini bukan karena saya menyukai Juan Xin. Hanya tidak ingin menghancurkan hidup seseorang karena alasan saya sendiri. Setelah tidak dapat merebut ponsel, Bai Ningbing menambah otot pipinya. Jika Liang Jing terus begitu dan tidak memberi saya, percaya atau tidak saya tidak akan memperlakukanmu lagi di masa depan. Menghadapi ancaman yang begitu lemah, saya tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Dulu saya memang benar-benar pencinta. Namun juga tidak ada cara lain. Belum selesai tugas pemula. Tiba-tiba bertemu dengan Bai Ningbing, pemain level penuh yang pandai memotret dan bersikap manja. Sementara kritikannya terhadap Juan Xin, mungkin semua berasal dari rasa cemburu. Saya mengerti sekarang. Tiba-tiba Bai Ningbing tiba pada pencerahan. Saya mulai berbicara untuk Juan Xin. Saya memang tidak melihatmu. Jangan membuat cerita di sini. Sedangkan Bai Ningbing sudah sangat cemas sekarang. Dulu dia bilang pergi ke timur. Saya tidak akan membuang waktunya di barat. Hari ini malah melawan dia.
Jangan pura-pura membohongi. Semoga Wansing pasti pergi dengan pria itu. Tapi dia juga tidak baik untuk mengungkapkan kebenaran tentang orang yang membuat fitnah. Lihat ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk makan begitu saja. Apakah Anda pernah bekerja di bidang terkait? Apakah Anda menyudutkan orang lain seperti itu? Orang dengan hati memang benar terlihat. Semua terasa kotor. Mendengar hal itu, Bai Ningbing sekaligus merasa seolah-olah air kotor menabrak dan hancur. Rasa lemah yang ada di tubuhnya sendiri. Tiba-tiba dia menangis teriak dengan hidungnya. Saya tersenyum ringan. Air mata itu memang jelek. Tetapi kali ini suaranya lebih keras. Saya kembali ke tempat duduk. Menghapus foto di ponsel saya. Meski foto tersebut bersih. Namun ketika dikirim oleh seseorang seperti Bai Ningbing yang merupakan akun pemasaran yang kudus, kemungkinan akan menimbulkan masalah saat menghapus foto itu sekaligus. Saya menyadari rasa penasaran terlarang. Mengapa Zhu Wanxing dari masa lalu memilih untuk tidak menjelaskan? Dalam kebingungan, saya tiba-tiba menemukan. Pada meja tidak diketahui kapan ada permen susu tambahan. Saat itu, di samping, Yuto teras memukul pundak saya. Bertanya dengan rasa penasaran. Pak Liang, kamu ini bersama Bai Ning. Iching sudah benar-benar putus hubungan. Dia adalah teman sekelas saya sekarang. Karena penurunan nilai SMA. Saya juga berakhir. Alasan saya duduk bersama Zhu Wanxing selama 7 tahun. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Melainkan mengambil permen susu di meja dan bertanya. Apakah kamu menaruhnya di sini? Ichiro menggelengkan kepala dan tampak bingung. Saya juga tidak memikirkannya lebih lanjut. Saya memasukkan permen ke dalam laci. Mengenai rasa ingin tahu Ichiro tentang gosip, saya tidak berbicara. Di dunia sebelumnya, setelah dipermainkan oleh Bai Ningbing, aku menyadari sebuah pelajaran. Pencarian kekayaan membawa keberuntungan. Sementara pencarian cinta tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang aku sudah membantu Wanxing menghindari satu kejadian yang memengaruhi hidupnya. Jadi ini juga dianggap sebagai pembalasan atas kesalahan sebelumnya. Mengenai masa depan dia mungkin akan mengalami depresi dan sebagainya. Itu bukan hal yang harus kupikirkan. Seiring bunyi bel jam belajar pagi berbunyi. Dalam gema pembacaan pagi yang riak-riak. Murid laki-laki di baris depan berbincang tentang pertandingan bola basket. Siswa perempuan di belakang berbicara soal gosip selebriti. Di bawah suasana seperti itu, saya baru saja membuka buku dan menatap sejenak. Ternyata saya terlelap, semut berbuka. Dalam mimpi, terdengar suara lembut yang merdu di telinga. Teman bernama Lian Chen Meijing sudah lama tidak saya dengar. Saya ingat guru SD menjelaskan idiom ini. Membuatku berdiri. Siswa Jingjing. Saat kamu memberi nama diri. Apakah itu merujuk pada pepatah ini? Mungkin saja. Guru. Ayahku belum lulus SD. Dia analfabeta. Aku berkata dengan sungguh-sungguh. Keluar kelas, semua teman tertawa terbahak-bahak. Ada julukan kecil ini. Namun hanya karena terlalu susah diucapkan. Orang yang berseru semakin sedikit. Sampai di SMA. Hanya satu orang saja yang memanggil diri seperti ini. Jadi, saya mulai dengan mengusap mata. Ternyata saya melihat Zhu Wanxing berdiri di samping meja kelas. Membawa sekumpulan buku catatan. Melihat saya, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Saya menguap dan bertanya. Kamu belum menyerahkan tugas bahasa Mandarin, ya? Tugasnya nanti saya cari. Saya mengeluarkan tas dan menelusurkannya setengah hari. Namun tetap tidak menemukan milikku. Tugas. Melihat situasi. Zhu Wanxing menaruh tugas yang sudah dikumpulkan di meja saya. Dia berkata dengan suara lembut. Kamu cepat cari saja. Saya akan mengumpulkannya nanti. Kemudian ia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Di samping itu, Ije tidak bisa menahan tawa dan berkata.
Jika Liang tidak menulis, maka dia memang tidak menulis. Orang-orang sudah pergi. Jadi jangan pura-pura mencari. Dengan berkata, dia hanya mengarahkan ketumpukan buku catatan tebal di atas meja saya. Sementara bunga sekolah memegang tugas orang lain. Jelas dia ingin kamu menyalin dengan cepat. Saya tidak mendapatkan perlakuan itu. Dengan berkata, dia mengambil satu buku catatan dari meja. Menyalin saja. Saya tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Setidaknya saya juga adalah bos besar dengan nilai lebih dari 1 miliar. Namun kini jatuh ke dalam situasi harus menyalin pekerjaan rumah. Meskipun begitu, karena sudah menyalin. Lalu saya juga akan menyalin yang terbaik di kelas kami. Siapa yang memiliki nilai bahasa Mandarin terbaik? Tentu saja itu Juan Xing. Apakah masih perlu ditanyakan lagi? Berbicara. Ishida Kota tidak bisa menahan rasa penasaran. Melihatku dengan tajam. Mengapa terasa seperti kamu sudah diganti orang hari ini? Tidak lagi memperhatikan dia. Aku mulai mencari di tumpukan tugas. Tugas Shuang Wanxing masih belum siap ditulis. Tetapi tiba-tiba menemukan catatan. Dasarnya bukanlah tugas bahasa, melainkan novel yang ditulisnya sendiri. Aku membuka ke halaman depan. Di atasnya terdapat baris huruf besar yang ditulis dengan font Juanshu. Cinta rahasia adalah kekacauan seorang diri. Saya melihat orang lain menyelesaikan tugas mereka. Saya menyerahkan tugas saya kepada Juan Xing lalu kembali ke tempat duduk. Hanya novel itu yang tetap karena dorongan rasa ingin tahu saya. Segera tiba pelajaran kedua. Guru bahasa Mandarin, Bapak Kuolin, masuk ke kelas. Ia menatap murid di bangku dekat jendela, Juan Xing, sambil tersenyum. Memulai berbicara kepada Juan Xing. Tugas bahasa Mandarinnya terlupa, kata dengan nada ramah. Kembali membuat Bai Ningbing dan beberapa siswi lainnya tidak puas. Jika orang lain yang tidak mengerjakan tugas, maka pasti akan ada tuduhan keras dari Lob. Mendengar itu, dia mencari di laci. Ternyata ia menemukan buku tugas bahasa Cina miliknya. Ia segera menyerahkan notebook ke podium. Lob pun tidak berkata apa-apa. Hanya saja setelah kembali ke tempat duduk. Selalu teliti saat belajar, namun Juan Xing tiba-tiba panik. Dia memeriksa satu persatu notebook miliknya. Karena ia memiliki OCD. Semua notebook menggunakan model yang sama. Ia jelas ingat menyerahkan tugas pagi itu. Tapi notebook lain masih ada. Maka dari mana ia salah menyerahkan? Hal ini membuatnya bingung sedikit. Hanya saja tiba-tiba muncul pikiran menakutkan di benak Juan Xing. Selesai. Saya tidak akan menyerahkan itu kepada guru, kan? Sementara itu, aku juga tidak sedang senggang. Dengan rasa humor yang agak mengerikan, aku memandangi novel yang ditulis oleh temanku yang dikenal sebagai cantik sekolah. Haruskah saya menyebutnya? Gaya menulis Juan Xing sudah cukup bagus. Tidak mengherankan jika dia akan menjadi seorang penulis di masa depan. Saya melihat isi novel secara keseluruhan dan ia diceritakan dari sudut pandang pertama tentang protagonis yang jatuh cinta pada seseorang bernama Jalan. Cerita tampaknya merupakan adaptasi pengalaman nyata Juan Xing mengenai beberapa kisah sekolah. Saya masih memiliki ingatan. Terbayang kalimat yang pernah didengar sebelumnya. Buku pertama seorang penulis biasanya ditulis oleh dirinya sendiri. Tidak, memang ada rasa ingin tahu. Jika, saya, dalam novel merujuk pada Juan Xing. Apa arti simbol jalan bagi tokoh utama? Di tengah masih terdapat garis miring. Apakah itu singkatan nama? Saya tiba-tiba teringat berita sebelum reinkarnasi. Juan Xing memang memiliki orang yang disukai selama masa SMA. Dan orang tersebut juga terlibat dalam peristiwa fitnah. Saya ngasan, siapa yang ditunjuk dengan pendapatan timakku. Mun telah bilang saya membuka bahan ataunya dengan masa tani, jenglu, si sangkua, pakaman seban sukam di malam. Menurut kepaya baby, juga banjang. Namun isu membuat rumor sudah terselesaikan.
Sepertinya tidak akan terjadi lagi. Saya menggelengkan kepala. Tidak lagi berpikir liar. Siapa yang dicintai Juansing? Apa hubungannya dengan saya? Tengah siang, saat teman-teman semua tidak ada, saya mengambil notebook yang menulis novel. Saya ingin meletakkannya di meja kelas Juansing dan menunggu Juansing kembali. Menemukan notebook hilang kemudian ditemukan kembali. Tiba-tiba merasa aneh. Namun setelah membuka, sebuah kertas terjatuh dari notebook. Membuat pipinya yang pucat seperti mutiara tiba-tiba memerah seakan senja. Minta pembaruan, penulis besar. Siapa saja yang mencuri melihat novel yang ditulis sendiri? Semoga Wansing tidak perlu terlalu khawatir. Namun cepat, dia sekali lagi mengabaikan semua pikirannya, begitu saja. Bagaimanapun dia juga akan pergi. Ia memikirkan hal itu. Tanpa berteriak, ia memasukkan notebook ke dalam tasnya. Kemudian dia keluar rumah menuju kantor urusan akademik. Sedangkan saya pada sore itu mencoba memulihkan jiwa mantan jago belajar. Sepenuhnya terlibat dalam belajar. Akankah pendidikan bukan sekadar ijazah? Melainkan juga kunci masuk ke dalam lingkaran sosial. Kali ini saya juga akan mengikuti ujian ke Tsinghua atau Peking University. Memukau semua orang. Hanya belajar 1 hari. Ternyata saya tidak mengerti apapun. Menyebabkanku merasa agak kesal. Saat itu, Juansing datang menghampiri. Apakah Anda bisa membantu saya menulis buku teman? Saya terkejut sejenak. Dengan sedikit kebingungan, saya bertanya kepadanya. Bukan saja ini baru dimulainya semester. Mengapa Anda ingin menulis buku teman? Juansing menjelaskan. Saya akan pindah sekolah minggu depan. Kemungkinan tidak akan pernah melihatmu lagi. Tidak akan pernah melihat kalian lagi. Kelas yang dulu agak riuh tiba-tiba menjadi cukup tenang. Banyak orang juga menatap dengan tatapan penasaran. Aku pun sedikit terkejut. Meski belum ada kabar bohong, Juansing juga sudah lama memiliki rencana pindahan. Tiba-tiba, seorang gadis yang memakai kacamata, yang berpostur kecil. Dari keramaian, ia muncul dan berbicara. Kamu mau pindah kemana? Hanya karena disebutkan Wang Xiayue, kepala kelas kami. Sementara itu juga teman sekelas sekarang Juansing di sekolah menengah Spring City nomor 1 memberikan jawaban singkat. Mendengar kata itu, Wang Xiayue bertanya. Boleh saya juga menulis buku teman? Saya akan meninggalkan kontakmu. Dia baru saja mengenal Juansing. Tidak dapat dianggap sebagai teman baik. Hanya karena rasa kagum terhadap orang yang luar biasa. Tidak ingin langsung berhenti begitu saja. Setelah mendengar itu, Juansing mengangguk. Tetapi di saat itu It Castle mendeteksi sesuatu. Setelah melihat buku catatan saya masih baru. Itu berarti bahwa saya adalah orang pertama yang harus menulis. Saya tidak dapat menahan diri dan bertanya. Rekan Xiaohua, apakah kamu suka liang tua itu? Bagaimanapun juga, ketika kamu akan pergi, katakan saja. Sementara Juansing terdiam di tempat kejadian. Seketika dia kesulitan mencari kata-kata. Saya baru menyadari saat ini bahwa saya masih dianggap penting bagi teman lama saya yang dulu. Tetapi tidak beruntung, saya memaksa dengan siku menutup mulutnya. Berhenti bicara 2 kalimat saja. Kata yang tidak tepat waktu. Sementara Itojo mendekat ke telingaku. Berbisik pelan. Aku begitu jelas mencintaimu. Masih belum terlihat. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu, Juansing akan pergi. Aku tidak bisa menahan rasa terdiam saat memandangnya. Akhirnya mengerti. Istilah, shoupinan, seringkali muncul. Pola pikir laki-laki kecil seperti Itji sangat mudah menimbulkan pikiran bahwa dia menyukai saya. Tidak. Aku tak begitu narsis. Nilainya belum setinggi luar biasa. Penampilannya juga bukan terlalu tampan secara berlebihan. Latar belakang keluarganya masih biasa saja. Sungguh sulit untuk memikirkannya. Semoga Wansing memiliki alasan untuk menyukainya.
Hanya karena dia mengenalnya lebih lama saja. Bagaimana bisa orang lain sudah sejak dini jatuh cinta padanya? Melihat situasinya, Wansing tidak lagi memberikan instruksi tambahan. Setelah saya menulis dan menyerahkannya kepada ketua kelas, saya langsung berbalik kembali ke tempat duduk. Saya membuka buku teman sekelas. Di dalam hati saya berpikir, orang lain semua akan pindah sekolah. Tetapi tetap berencana menulis dengan serius. Untuk meninggalkan kesan baik. Kemudian saya mengambil pena dan mulai mengisi semua isinya dengan teliti. Namun, saat menulis pesan perpisahan, namun agak kesulitan. Tidak memberinya kesempatan untuk menyalin puisi sembarangan. Masih menggunakan lirik. Saat itu, saya tiba-tiba berpikir, Wansing, penulis besar yang sangat melankolis. Kemudian akan terjerumus dalam gangguan psikologis. Mengingat namanya, saya tiba-tiba memiliki ide. Segera, dengan satu goresan besar, menuliskan sebuah pernyataan perpisahan yang agak khusus. Semoga Wansing bersinar selamanya. Selama jam belajar malam, buku teman dikirimkan di antara semua siswa kelas. Kecuali Bai Ningbing. Semua orang menulis dengan serius pesan perpisahan untuk Wansing. Dan banyak laki-laki yang ingin memanfaatkan kesempatan menulis buku teman untuk mengungkapkan cinta mereka. Namun setelah melihat kata-kata saya di malam pertama, saya langsung menyadari tidak bisa menulis yang lebih baik lagi. Seiring berakhirnya jam belajar malam, para siswa yang belajar jarak jauh satu persatu meninggalkan sekolah. Saya juga bersepeda keluar. Hanya saja baru melewati 2 jalan. Sebuah mobil Mercedes hitam yang parkir di pinggir jalan menarik perhatian saya. Mobil ini memiliki harga sekitar 2 juta rupiah. Di era ini, itu benar-benar kendaraan orang kaya. Selanjutnya, saya melihat seorang gadis melompat kecil menuju posisi mobil tersebut. Saat hampir naik ke dalam mobil, gadis itu masih tersenyum dan mengacungkan tangan kepada saya. Senyumnya di bawah lampu jalan terlihat sangat cerah dan mempesona. Saya tak bisa menahan diri menjadi sedikit terhenti. Di sekolah, seperti gunung es, Wansing yang tidak suka tersenyum. Padahal dia tersenyum pada dirinya sendiri, berapa banyak terasa agak mengilap. Seorang pria parubaya di dalam mobil Mercedes melihat Wansing melalui spion belakang. Apakah Anda sudah menyerahkan aplikasi pindahan ke sekolah? Mendengar kata itu, Wansing mengangguk pelan. Sudah menyerahkan kepada ketua yang mengatakan akan melewati beberapa prosedur. Perkiraan memerlukan 1 minggu. Baiklah. Pria itu juga mengangguk pelan. Sebenarnya dengan kemampuannya, dia sudah bisa memungkinkan putrinya belajar di sekolah yang lebih baik. Namun, pada saat itu Wansing masih memiliki orang yang ia rindukan, namun memilih menolak. Dan sekarang orang yang membuatnya merindukan tampaknya telah jatuh cinta pada gadis lain. Baru-baru ini ayah selalu membicarakan soal pindahan sekolah, yang membuatnya perlahan-lahan mengubah pikirannya. Hanya saja, Wansing menatap pemandangan kota malam yang melintas di luar jendela mobil. Sehingga hatinya tiba-tiba merasa rindu. Dia memeluk matanya. Mengambil buku teman dari tasnya. Membuka halaman pertama. Yang juga satu-satunya hal yang ingin ia lihat. Di mata pertamanya, dia melihat pesan khusus yang ditulis dengan gaya kaligrafi KAI. Semoga Wansing tetap bersinar selamanya. Bintang Wansing yang memiliki rasa alami terhadap teks membaca lebih banyak emosi dari 7 kata singkat ini. Membaca lebih banyak perasaan. Kemudian mengingat beberapa kejadian yang terjadi pagi ini. Yang membuat hatinya menjadi agak rumit secara tiba-tiba. Ayah. Wansing tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi? Ayah Ju agak bingung. Bisa tidak saya tidak pindah sekolah? Mendengar itu, ayah Ju mengerem dengan satu kaki. Menaruh mobil di pinggir jalan. Melihat keputarannya. Suasana hati tidak begitu baik. Berulang kali bertanya dan mengubah perhatian. Sementara Wansing menanggapi dengan serius. Alasan untuk pergi mungkin banyak. Namun alasan tetap tinggal cukup satu saja.
Alasannya bisa berupa satu kalimat, atau seorang orang. Keesokan harinya, di perjalanan saya menuju sekolah, saya tepatnya bertemu dengan Itseiji yang sedang bersepeda dan berjalan berdampingan denganku. Dengan rasa penasaran, aku bertanya, "Mengapa kemarin malam kamu tidak terlihat berbicara di grup?" "Tidak ada waktu melihat." "Maka kamu pasti melewatkan sesuatu yang penting," Itseiji berkata dengan misterius. "Bukankah Juansing akan pindahan?" Kepala kelas kemudian mengusulkan agar kami menyelenggarakan acara perpisahan untuknya. Aku tanpa pilihan hanya mengangguk. Tidak seharusnya mempercayai apa yang bisa dikatakan anak ini. Melihat begitu, Itje menggeram gigi. "Bagaimana reaksimu? Tidak berencana mengikuti Duansu, orang jahat itu. Namun kamu ingin membawa gitar ke sekolah dan memamerkan dirimu di pesta perpisahan?" Mendengar itu, aku sedikit mengernyit. Mengapa aku harus tampil? Sementara itu, Itje tampil seperti seorang kaisar yang tidak sebanding dengan level pejabat Kasim. "Tentu karena Juansing menyukaimu." Aku menatapnya dengan sedikit keheningan. "Jelas aku sudah beritahu kamu. Ada orang lain yang disukai Juansing. Namun siapa sebenarnya tidak jelas bagi saya juga. Hanya tahu bahwa singkatan namanya adalah Jalan dan Itokyo yang membuatnya tenang. Mulai memikirkan siapa sebenarnya orang yang disukai Juansing. Sementara ketua kelas Wang Xiayue sudah datang lebih awal. Karena sebagian siswa perempuan yang dipimpin oleh Bai Ningbing tidak setuju untuk mengocupasi ruang kelas. Jadi mereka memutuskan menempatkannya di sebuah gedung yang sementara kosong. Jika masih ada yang ingin ikut perpisahan, bisa pergi ke lantai 3 gedung Yifu. Semua bersatu menyanyikan lagu untuk Wansing. Kemudian makan kue bersama. Kemudian, Wang Xiayue menelusuri ruang kelas. "Kalian yang melihat Duansu?" Suara baru saja terhenti. Hanya terlihat Duansu masuk ke kelas dengan ekspresi kesakitan. Tangan kanannya masih dibalut sarung perban, ketua kelas. "Saya di sini." Melihat situasi, Wang Xiayue segera pergi memeriksa keadaan. "Kamu ini tanganmu terluka. Tampaknya hanya bisa membatalkan pendampingan gitar kamu." Sedangkan Duansu menggenggam gigi dengan keras dan menunjukkan rasa sakit. "Tidak apa-apa." Ketua kelas hanya saja tersandung tidak sengaja. "Aku bisa bertahan. Setidaknya ini untuk mengantar rekan Wansing. Kecelakaan kecil tidak seberapa." Mendengar itu, aku tak bisa menahan tawa. Saya masih ingat bahwa Duansu juga salah satu pengagum Juansing. Saat ini, situasi ini mudah dilihat. Anak muda ini sedang terluka parah. Bayangkan saja sudah terluka. Namun tetap tekun memainkan gitar untuk selamatkan bunga sekolah. Betapa mengharukan. Sementara Wang Xiayue yang tertipu oleh akting buruknya masih memperhatikan luka Duansu. "Apakah kamu yakin masih bisa bermain gitar?" Setelah mendengar itu, Duansu mengayunkan tangan kanannya yang terikat tali. "Saya cukup sanggup. Tapi jangan katakan hal ini kepada rekan Ju. Aku takut dia akan terbebani secara mental." Namun di momen berikutnya, di samping itu, It sudah dengan mudah menarikku ke sana. "Duansu, jangan memaksa lagi, ya. Lau Liang juga bisa bermain gitar. Cukup istirahat saja." Aku dan Duansu memandang Itsei dengan sedikit rasa tidak berdaya. "Kamu pasti mati kalau gak ikut meramaikan." Tak lama setelah itu, kami tiba di ruang kelas yang akan mengadakan acara perpisahan. Ruang kelas ini sudah disiapkan sejak dini untuk pelajaran. Di atas meja diletakkan sebuah kue 2 tingkat yang besar. Papan tulis. Semua sekeliling dihiasi dengan bunga segar dan balon. Pada saat itu, sebuah gadis yang duduk dekat jendela berteriak. Semua siap, ketua kelas membawa Wansing datang. Sedangkan Wansing memegang buku dengan wajah bingung. Menanyakan, "Xiao Yu, apa yang sedang kamu lakukan?" "Membawaku ke gedung pakaian. Kamu akan segera mengetahuinya." Wang Xiaoyu membuka pintu kelas. Kemudian dengan lembut mendorong Wansing masuk ke dalam kelas. Seketika dua laki-laki menyalakan lontar peringatan. Klips berwarna-warni terbang tanpa batas.
Saya juga mengikuti arahan Wang Xiayue. Menyentak gitar. Semua orang ikut bernyanyi. Sebelumnya masih bingung, Juansing setelah melihat kata perpisahan di papan tulis. Seketika paham apa yang terjadi. Tidak bisa menahan sedikit kejutan. Hubungan saya dengan teman-teman ini tidak terlalu dalam. Bagaimana mungkin dia mengatur sebuah pesta perpisahan untuk dirinya sendiri? Namun segera setelah itu, pandangannya perlahan-lahan berpindah ke podium. Anak muda yang menyesap senar gitar merasakan rasa terima kasih di hatinya. Sementara saya tetap memainkan gitar tanpa mengubah ekspresi wajah. Sebenarnya sudah sangat canggung hingga jari-jari kakinya terjebak di ruang 3 kamar 1 lantai. Siapa yang mengatur perpisahan ini? Orang-orang akan pergi. Mengapa menyalakan tembakan perayaan? Juga harus menyanyikan apa? Persahabatan selamanya? Bertanya. Semua yang hadir. Siapa yang memiliki persahabatan dengan Juansing? Setelah konser bersaudara selesai, saya sibuk meletakkan gitar. Menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Sementara itu, Wang Xiayue menyerahkan hadiah yang dibungkus indah kepada Juansing Wenxin. Ini adalah harapan yang saya kirimkan kepadamu. Semoga kamu bahagia di sekolah baru. Melihat hadiah semua orang, Wenxiang akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya yang tenang. Dia sedikit membungkuk. Dengan rasa bersalah, dia berkata, "Terima kasih atas niat baik kalian. Tapi saya tidak akan pindah sekolah lagi." Setelah mengatakan itu, semua orang saling menatap. Perpisahan yang sudah agak canggung menjadi lebih canggung. Saat itu, Ito J mengangkat suaranya. "Rekan Xiaohua, kamu bukan menipu semua orang dengan perasaan, kan? Saya baru saja hampir menangis karena nyanyian itu." Semua orang segera mengedar perkataan tentang susu. Seolah-olah semua merasa dipermainkan. Menyaksikan ini, rasa penyesalan Juansing semakin dalam. Ia dengan lemah mengucapkan permintaan maaf. "Maaf. Saya seharusnya mengatakan lebih awal." Setelah mendengar, sebenarnya saya yang meluncur menuju pintu. Tiba-tiba berhenti langkah saya. Menolak sambil menggeleng kepala. Kota Ito ini tampaknya belum cukup canggung untuk membantu teman baikku menyelesaikan masalah. Juga untuk menyelamatkan Juansing yang terpaksa terjebak dalam situasi memalukan. Saya berbalik dan kembali ke podium. Di atas podium, dia bersihkan tenggorokan. "Apakah semua orang salah paham? Kalian semua datang secara sukarela. Tidak dapat dikatakan bahwa Juansing menipu semua orang. Benar? Selain itu, jika semua orang mau datang ke perpisahan, artinya dia tidak ingin pergi. Jadi sekarang dia tidak akan pergi. Bukankah ini membuat semua orang senang?" Setelah mendengarnya, semua orang mengangguk setuju. Melihat situasi, saya perlahan membuka mulut. "Jadi kita masing-masing pulang ke rumah." Berhenti saja. Hanya setelah kata-kata itu terdengar, Wang Xiayue segera naik panggung. "Acara perpisahan kali ini saya atur. Ada masalah? Saya mohon maaf kepada semua." Setelah ia membungkuk. "Agruska, peika di mana gerbang, semua jam berbusa, maki bob. Sil bicara, dia hafkarat ngaran di parlis, lalu nurlali besar, gua biin. Kukuseum hampir bisa hamerar tawa biin yang seteo. Kelak sudah, kamu mau berbincang." Saya bersiap melanjutkan lari pergi. Tiba-tiba berbalik. Tetapi menemukan Juansing tiba-tiba berdiri di belakang saya. Kedua orang hampir bertabrakan. Ini masih sejak 2 kehidupan sebelumnya. Pertama kali saya meninjau wajah cantik Juaning dari jarak dekat. Baik dikatakan atau tidak, dia memang tampan. Kulitnya lembab dan segar. Jika bukan karena banyak orang, saya ingin dengan tak terkendali memegang dan meremas wajahnya. Dan Juansing dengan lembut berseru,
Hari yang indah dan pemandangan memukau. Terima kasih, saya tersenyum ringan. Tidak ada apa-apa yang perlu diucapkan terima kasih. Saya hanya melihat situasi terlalu canggung. Berbicara 2 kalimat saja. Bukan sekadar berterima kasih atas ini. Aku sedikit terpaku. Maka mengapa harus berterima kasih? Saat itulah Wang Xiaoyue memandang. Kami berteriak. Liang Jingwanxin. Kalian cepat datang ambil kue. Tunggu saja, aku mengayunkan tangan. Aku tidak akan makan. Kalian berbincang. Saya kembali membaca, jangan pergi. Itaje tidak tahu dari mana muncul. Dengan kuat memeluk bahuku. Tuan Liang bisa dilihat kapan saja. Namun ada kegiatan kelas yang diikutinya rekan bunga sekolah. Jika bertemu tidak dapat dicari, jangan buru-buru pergi ya. Yang penting aku tidak punya impian. Jadi saya tidak akan ikut pertemuan berbagi impian kalian. Tidak punya impian. Kamu hanya dengarkan orang lain. Di bawah tarikan keras Yuto Jousen. Aku merasa sangat terpaksa. Anak laki-laki ini hampir setinggi 1,9 meter. Dia setengah kepala sendiri. Lebih dari itu, dia kuat dan gagah. Dia benar-benar terbelok. Namun tampaknya dia perlu waktu untuk berolahraga. Jika tidak, tubuhnya yang lemah ini mudah dirugikan. Sementara itu, aku juga ingin memahami sikapku yang tua dan muram ini. Yang tidak bisa masuk ke dalam kelompok mahasiswa sama sekali. Karena aku harus menempuh jalan muda lagi. Aku akan tetap melakukan beberapa hal tolong-menolong yang mudah. Kelas kosong tidak ada meja atau kursi. Mereka semua duduk di lantai. Membentuk lingkaran. Itojo menarikku menuju depan Duansu. Duansu menggeser ke samping. Duansu marah berbicara. Mengapa kalian yang menyiapkan perpisahan dengan hati-hati? Tetap membuat baju pengantin untuk saya? Hatinya penuh rasa kesal. Seberang begitu lebar. Biarkan kau geser. Bergerak saja. Itoje tidak tersenyum berkata. Saya tertawa memukul temanku. Bahunya bergerak. Seperti duduk saja. Sambil berkata, saya melakukannya. Ruang kosong di samping Duansu. Hanya setelah duduk, saya tiba-tiba mengerti. Mengapa Duansu tidak setuju untuk mengganti posisi. Ternyata tempat itu tepat menghadap kepada Juanxing. Lau Liang. Kenapa kau bersikap kompromi? Itojo juga duduk di sampingku. Jika keduanya tidak senang, kita akan memukul mereka dan semua selesai. Saya tertawa berkata. Apakah kau rela menggunakan kekerasan? Hanya agar aku bisa duduk langsung berhadapan dengan Juanxing? Ito SH. Hehe tersenyum. Beruntung kamu memahami niat baikku. Saya kini lebih yakin teori cinta saya benar. Teori apapun tentu adalah untuk Zuyanxing. Tentu saja aku menyukaimu. Ishimoto Kota dengan penuh taruhan berkata. Kamu tidak tahu ketika kamu pertama kali memetik gitar. Dia selalu menatapmu. Tatapan yang penuh perasaan itu membuatku tersenyum gila. Itulah mawarnya. Tampaknya anjing itu sangat penuh kasih sayang. Saat itulah. Setelah Wang Xiaoyue selesai. Kue juga datang dan duduk di tengah kelas. Juansheng secara sukarela memberi tempat. Namun, pemberian itu tiba-tiba membuatnya duduk tepat di depan saya. Semua sudah menerima kue, kan? Wang Xiaoyue berdiri dan memimpin keseluruhan acara. Lalu mari kita main permainan kecil. Sambil berkata itu, dia mengeluarkan sebuah pensil karbon. Saya akan memutar pena nanti. Pada akhirnya ujung pena dan ekor pena menatap siapapun, mereka akan menceritakan impian mereka. Sedangkan orang yang dituju oleh ekor pena bisa mengajukan pertanyaan jujur kepada orang yang dihadapkan dengan ujung pena. Mendengar itu, semua orang sangat menyetujui usulan Wang Xiaoyue. Dan saya juga merasa melakukan ini lebih menarik daripada sekadar berbagi impian. Wang Xiaoyue bersandar di lantai dan memutar pena karbon. Semua mata menatap pena yang berputar cepat. Menanti kelahiran orang pertama yang beruntung. Pena karbon perlahan berhenti.
Pena akhirnya menargetkan dengan presisi ke Juanxing. Dan ujung pena secara alami menghadap saya yang melihat ini. Orang-orang tanpa alasan mulai berteriak-teriak. Dan Pensing, silakan ceritakan terlebih dahulu apa impianmu. Pada saat itu Wang Xiayue seolah menjadi tubuh Wang Feng. Juanxing menjawab tanpa berpikir, saya ingin menjadi penulis. Jawaban ini sesuai dengan semua ekspektasi. Nilai bahasa Mandarin Juanxing luar biasa. Dalam berbagai kompetisi esai, ia memenangkan banyak hadiah. Sehingga semua orang ketika membayangkan karir masa depan dia, hanya ada penulis sebagai satu-satunya pilihan. Dan saya tidak perlu mengatakan lebih lanjut dengan jelas. Juanxing pasti dapat mewujudkan mimpinya. Semoga kamu segera meraih impianmu. Wang Xiayue berbalik dan menatap pada saya, lalu ke arahmu. Liang Jie, apa impianmu? Saya juga belajar dari contoh Juanxing. Keluar seketika menuju dermaga dan membuat beberapa kentang goreng. Apa maksudnya? Semua orang kebingungan. Saya tersenyum sedikit. Tidak ada juga impian saya. Jika harus mengatakan satu, mungkin menjadi orang kaya. Sementara itu Wang Xiayue memulai bicara. Siklus berikutnya, kamu dapat mengajukan pertanyaan jujur kepada Wan Xing. Melihat situasinya, semua orang mulai berteriak tanpa alasan. Saat ini, Ito menendang dengan siku. Aku berbisik di telingaku. Lau Liang bertanya sesuatu yang menggugah. Dia kemudian menanyakan siapa jalan yang dia suka. Aku tentu juga penasaran. Namun tetap sangat jelas. Mereka berkata itu permainan kebenaran hati. Tapi sebagian besar orang yang menghadapi masalah cenderung berbohong. Mempertanyakan sendiri juga belum tentu mendapatkan jawaban sebenarnya. Tidak mau lagi memikirkan. Saya pun bertanya begitu saja. Karena kamu ingin menjadi penulis. Apakah kamu sudah pernah mengirimkan naskah ke penerbit atau platform online? Belum, Juanxing menggelengkan kepala lembut. Mengapa tidak mengirimkannya? Saya menanyakan lagi. Juanxing memerah bibirnya. Saya khawatir manusianya tidak akan diterima. Saat itu kedua orang itu mulai ngobrol santai. Duan Su mengeluh. Kemudian dia memeriksa jam tangan. Kelas akan segera dimulai. Ayo kita main sekali lagi lalu selesai. Menyebutkan itu, dia memutar pena karbon kembali. Saat pena berhenti perlahan. Namun yang terdeteksi malah ujung pena tepat menghadap saya. Sekali lagi diselimuti rasa sakit dan kepanikan. Wang Xiayue tertawa berkata, kebetulan sekali. Wan Xing, kali ini giliranmu bertanya kepada Liang Jing. Dan Juanxing diam selama cukup lama. Semua orang menantikan dengan penuh harap. Mereka mengamati apa pertanyaan yang akan dia tanyakan kepada saya. Karena semua orang bisa merasakan bahwa sikap Ju, selebriti kampus besar, padaku terasa tidak biasa. Dan Juanxing diam lagi selama cukup lama. Akhirnya dia membuka mulutnya. Cuaca yang baik, pemandangan indah. Apakah kamu punya universitas yang ingin kamu tuju? Dia bertanya pelan. Aku berpikir sejenak. Universitas yang ingin kuliah belum diputuskan sementara. Namun kota tujuan sudah ada. Juanxing sedang sibuk bertanya kota mana? Wow. Setelah mendengar, Juanxing mengangguk sedikit. Diam-diam menyimpan informasi ini dalam hati. Setelah permainan selesai, semua orang perlahan kembali ke kelas. Bersiap untuk belajar malam. Melihat semua orang datang dengan bicara dan tawa, Bai Ningbing merasa tidak senang di dalam hati. Dia sangat tidak suka perasaan terpinggirkan. Setelah mendengar kabar bahwa Juanxing tidak berniat pindah sekolah, dia bahkan merasakan langit runtuh. Karena Juanxing ada dalam pikiran saya, sepertinya tidak mungkin dia kembali ke saya. Jadi Bai Ningbing malah mulai memikirkan apakah ada cara untuk mengembalikan saya ke sana? Namun saya tidak tahu pikirannya yang nakal itu.
Bagian akhir pelajaran malam adalah belajar mandiri siswa. Saat ini sudah tahap review pertama sebelum ujian akhir. Namun saya masih berada di fase prapelajaran. Saya harus memulai belajar dari awal. Menghabiskan satu sesi pelajaran. Akhirnya merasa otak kembali. Berdasarkan kesan sebelumnya. Kecepatan belajar semakin cepat. Saya melihat sekali pada papan hitam yang menunjukkan hitung mundur ujian akhir. Masih ada 275 hari. Seolah saja jika saya membuat rencana sendiri. Belajar secara teratur. Waktu ini cukup bagi saya untuk menyelesaikan pelajaran SMA. Dengan begitu memikirkan, saya semula berniat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Saya menyerahkan kertas kosong. Sepertinya saya juga melihat surat penerimaan ke Tsinghua dan Peking menatapku. Namun, ujian bulanan besok tidak perlu dipikirkan. Tentu saja saya akan mengalami sakit kepala lagi. Hari berikutnya di Sekolah Menengah Negeri 1 Nanjing, kelas akhir 3. Untuk membuat siswa menyesuaikan diri dengan ritme ujian masuk perguruan tinggi lebih awal. Penjadwalan ujian bulanan sama persis dengan ujian simulasi masuk perguruan tinggi. Para siswa secara bertahap memasuki ruang ujian. Sementara itu, saya baru saja duduk di dalam ruang ujian. Tidak bisa menahan sedikit rasa tidak berdaya. Dan tanpa sadar memikirkan satu kalimat. Jika bukan musuh, maka tak akan berkumpul. Di sebelah kanan saya ada Duan Su. Sedangkan di belakang kanan ada Bai Ningbing. Dan kedua orang tersebut melihat saya, sang jago belajar, berdampingan. Mereka sangat senang. Ibu Liang kemudian melemparkan Duan Su sebuah botol coke beku. Sobat baik, perhatikan dulu kertas jawaban. Jangan tutup terlalu rapat ya. Saya memegang minuman soda dan mengoyokkannya ke arah Anda. Lalu ambil ini, pegawai ujian masuk dengar, dan Su menggaruk kepalanya. Di sekolah juga tidak ada barang bagus yang bisa dibeli. Saya akan memanggil Anda untuk makan nanti. Baiklah. Saat itu, di sudut kanan belakang, Bai Ningbing ragu sejenak sebelum berbicara. Ibu Liang, bisakah Anda juga membantu saya? Saya setengah berputar. Berbalik, setidaknya kamu memberi setengah botol soda. Kamu memang berhasil meraih harta dengan tangan kosong. Sedangkan Bai Ningbing berpura-pura sombong menunggu setelah ujian selesai. Aku akan memberimu kejutan besar. Aku mengernyit sedikit. Tidak tertarik dengan kejutanmu. Tapi ya, apakah mendapatkan nilai bagus di ujian bulanan dengan menyontek berguna? Bisa menambah skor di ujian nasional? Duan Su tersenyum. Kamu mungkin sudah tidak sadar atas hal ini. Rapat kelas membagi ulang tempat duduk berdasarkan hasil ujian bulan ini. Saya juga. Saat itu saya sudah mengerti. Ternyata keduanya ingin menukar tempat duduk menjadi lebih baik dengan hasil ujian bulan ini. Duan Su berpikir semakin tinggi skor ujian, maka akan pindah ke posisi yang lebih dekat dengan Juan Xing. Sedangkan Bai Ningbing ingin menghilangkan baris paling depan di samping tempat sampah. Hati saya seketika mulai memiliki ide. Apakah kalian yakin akan menyalin? Setelah itu saya sumengmeng mengangguk. Itu sangat pasti. Kamu memang memilih satu. Saya juga berani menyalin. Aku memukul mulutku. Sungguh ketakutan terhadap generasi muda. Jadi saya akan membuatnya nyaman. Mendengar itu, Duan Su dan Bai Ningbing sama-sama merasakan kegembiraan yang meluap. Bukankah itu ujian guru setelah tes dimulai? Saya memindai secara cepat. Saya mencoba berjalan lancar dan tidak terlalu banyak berpikir tentang hal itu, hanya sekadar kasar. Tugas saya tampaknya ada. Jadi saya mulai melepaskan diri. Sambil menulis dan menggambar. Secara bersamaan juga memenuhi janji sebelum ujian. Dengan murah hati, saya meletakkan kartu jawaban saya keluar. Melihat situasi tersebut, Dun Su dan Bai NNGBNG tidak jarang melirik. Mencuri hasil pengetahuan saya yang merupakan jenius belajar. Aku hanya bisa menyalin soal pertama. Kemudian saya menemukan sesuatu yang aneh. Soal itu jelas harus dipilih A, namun saya memilih C dalam pikiranku. Tidak dapat tidak memikirkan. Apakah aku sedang mengelabui dirinya tanpa alasan? Saya tidak bisa belajar ini. Mungkin ujian itu hanya permainan saja.
Jadi itu hanya menunjukkan bahwa aku terlalu bodoh membuat kesalahan. Begitulah. Dan Wan menghilangkan keraguan. Mengikuti jejakku menandai pilihan di kartu jawaban. Sambil juga membayangkan keindahan masa depan ketika bertemu dengan Juan Xing sebagai teman sekelas. Di belakangku, Bai Ningbing memiliki pemikiran yang sama dengannya. Cepat sekali. Waktu berlalu. Sebagian besar. Guru berdiri di atas podium dan berteriak. Tengah 1 jam lagi sebelum ujian selesai. Para siswa segera memanfaatkan waktu untuk menjawab soal. Mendengar itu, siswa lain langsung mempercepat kecepatan menulis mereka dengan semangat. Sementara itu, saya seolah mendengar lonceng kebebasan. 1 detik sekalipun tidak menunggu, langsung berdiri dan menyerahkan kertas ujian. Meninggalkan ruang ujian. Setelah itu, saya berjalan menuju tepi danau buatan. Mengambil batu kecil dan melemparkannya ke atas air. Kepala saya memikirkan 2 hal. Yang pertama adalah rencana belajar. Yang kedua adalah bisnis yang akan dilakukan nanti. Namun, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang jernih di belakang saya. Saya menoleh ke belakang. Ternyata Juan Xing ikut datang. Dia berjalan menuju sebuah pohon akasia perak. Bersandar pada batang kayu yang kuat itu dan duduk. Lalu mengambil buku matematika dari tasnya. Melihat situasi tersebut, saya penasaran bertanya. Kamu sudah mengumpulkan kertas soal lebih awal? Bahasa Cina tidak perlu diperiksa. Aku ingin menyisihkan waktu lebih banyak untuk meninjau ulang. Pagi matematika Juan Xing membaca sambil menatap. Sambil mengembalikan langkahnya. Saya terus melempar batu kecil ke dalam danau. Batu itu memicu 1 lingkaran lagi riak-riaknya. Di kejauhan, Juan Xing dengan tenang membalik buku pelajaran, suara gesekan infus mengeluarkan desiran. Seolah diperkaya oleh angin sepau-sepai. Jernih terdengar. Juan Xing tampaknya sangat menikmati momen tenangnya ini. Yang tidak diketahui orang lain adalah, ulang-ulang hanyalah kebohongannya. Dia melihat seseorang meninggalkan ruang ujian. Maka dia memilih menyerahkan kertas lebih awal. Supaya bisa memiliki waktu sendiri yang langka. Meskipun keduanya tidak berkata apa-apa. Bagi dia tetap baik. Seiring berakhirnya ujian bulanan, para siswa bersukaria. Karena guru harus menilai kertas, mereka mendapatkan 2 hari libur langka. Dan Ije sedang mengemas tas. Sambil bersemangat, ia berkata, Lau Liang cepat pergi. Bertujuan ke internet cafe untuk memperebutkan komputer. Saya sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah masuk internet cafe. Seharusnya menolak. Tetapi kemudian saya berpikir ulang. Saya masih perlu mencari informasi tentang industri fotografi perjalanan. Untuk memperbaiki biro perjalanan keluarga kami. Sempurna untuk pergi ke internet cafe. Saat kami sedang berangkat, Juan Xing tiba-tiba berseru, waktu yang indah dan pemandangan yang menawan. Tunggu saya sebentar. Saya berhenti sejenak. Ada apa? Dan Juan Xing juga berjalan mendekat. Setelah ragu sebentar, dia berkata, saya juga ingin pergi. Internet cafe. Tidak dapat membawa saya bersamanya. Saya langsung berdiri tegak. Sungguh tidak dapat mengaitkan 3 kata, Juan Xing, dengan internet cafe. Kemudian dia bertanya lagi. Apa kamu pergi ke Cibercafe? Juan Xing segera menjawab. Aku akan mengirimkan naskah. Hanya saja saya memahami sekarang. Juan Xing berniat mendengar dirinya sendiri. Saran untuk dulu mengirimkan novel yang pernah ditulis sebelumnya. Oke. Jika kamu ingin pergi, ikuti kami saja. Segera, kami memasuki Cibercafe yang terletak di lantai 2. Yutojiro. Kami tiba di bar dengan lancar dan menyalakan komputer. Dan Juan Xing tampaknya datang ke Cibercafe untuk pertama kalinya. Lingkungan yang penuh asap dan suram membuatnya tidak nyaman. Dia menutup wajah sambil bersin ringan beberapa kali. Lalu ia mengingatkan kami. Sebagian besar Cibercafe seperti ini. Jika kamu tidak tahan,
Saya menyarankan agar kamu tetap tidak memaksa. Tetapi Juan Sheng masih menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Saat berbicara, tiga orang itu menuju ke posisi kamera di dekat jendela. Aku juga mulai sibuk dengan urusanku, setelah mencari-cari. Mencatat beberapa informasi tentang perusahaan pariwisata luar negeri. Setelah hampir selesai melihat, aku menoleh dan menemukan Ieto J sedang bermain permainan populer. Dan Juan Sheng membuka kotak surat. Sudah memasukkan penerima. Kira-kira itu nomor email dari suatu penerbit. Sambil menyesuaikan dengan sebuah buku catatan, dia mengetik satu persatu kalimat cerita pendek yang sebelumnya ditulis ke dalam email. Di bagian isi, cara mengetiknya cukup bergaya orang tua. Kedua tangan memegang jari telunjuk pada satu tombol. Satu tombol? Ketika mengetik dengan gaya kecil itu, saya benar-benar tertawa karena kebingungan. Apakah ini masih Dewi Piano yang anggun dan cantik? Bagaimana rasanya terasa agak bodoh? Aku tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Kakak, jika kecepatan mengetikmu begitu untuk bermain game, tapi tidak dapat melindungi buku keluarga. Semoga Wan Xing tidak mengerti kata-kata ini. Namun tetap wajahnya memerah dalam sekejap. Dengan sedikit menundukkan kepala. Aku jarang mengetik. Setelah mendengarnya, aku tertawa geli dan membuka mulut. Bagaimana kalau begitu? Aku akan menulis 1000 kata untukmu. Biayanya 5 yuan, harga jujur. Mendengar itu, kepala kecil Juan Xing menunduk lagi beberapa derajat. Tidak ada begitu banyak uang saku. Aku tersenyum. Baiklah. Saya tidak akan memancingmu lagi. Mari saya ajari mengetik. Saat berkata, saya menggerakkan keyboard di depan saya. Apakah kamu melihat ada 2 titik menonjol di tombol F dan J? Jari telunjuk kiri dan kanan masing-masing diletakkan pada satu tombol. Dengan begitu pencarian posisi tombol menjadi lebih mudah. Namun Juan Xing menundukkan kepala sambil memeriksa satu persatu di keyboard selama setengah hari. Dia bertanya. Di mana tombol F? Bagaimana dengan ini? Saya merasa sedikit frustasi saat melihatnya. Tidak bisa menahan diri dan langsung menangkap pergelangan tangannya yang tipis dan putih. Membantunya menemukan posisi tombol. Dan gerakan tak sengaja ini sudah membuat Juan Xing 2 telinganya berseri merah dalam sekejap. Di samping, Itje menatap interaksi kita dengan pandang miring. Menggerutkan mulutnya. Dalam hati memandang sialan. Biasanya berpura-pura tidak tertarik pada Juan Xing. Begitu melangkah, lebih cepat daripada siapapun. Di bawah bimbingan teliti saya yang menuntun tangan per tangan. Juan Xing akhirnya juga menguasai dasar posisi jari yang benar saat mengetik. Meskipun kecepatan mengetiknya masih sangat lambat. Tapi setidaknya lebih baik dari Xiaoji Zuomi banyak sekali. Bersama Itje bermain permainan selama setengah jam. Hanya saja dia belum selesai menulis. Saya tak bisa menahan diri untuk mengintip dan memeriksa. Berapa banyak kata yang sudah kamu ketik? Novel pendek di notebooknya memiliki 2 atau 3 halaman. Saya kira lebih dari 3000 kata. Namun Juan Xing saat ini hanya mengetik lebih dari 500 kata. Sepertiga dari progresnya belum selesai. Kamu akan menunggu hingga tahun monyet dan bulan kuda, ya? Aku menghela napas. Begini saja. Kamu memintaku membeli sepaket rokok. Sisa yang belum dibeli, aku bantu kau beli. Setelah mendengarnya, Juan Xing agak terkejut. Ya. Setelah kelahiran kembali. Aku tidak pernah merokok. Sebenarnya saya pikir sudah berhenti. Tapi begitu masuk ke tempat internet yang berantakan ini, sepertinya saja menghidupkan kebiasaan merokokku yang tertidur. Namun Juan Xing memilih untuk menunduk diam dan terus mengetik dengan susah payah. Jadi saya tetap mengetiknya sendiri. Saya bercanda sambil berkata. Betul-betul pemurah hati. Tidak mau melepaskan satu bungkus sekalipun. Hanya 5 atau 6 rupiah per bungkus saja. Sedangkan Juan Xing mengatakannya agak serius. Bukan masalah uang. Jadi apa masalah itu? Tidak penting.
Dia menoleh kembali. Tidak ingin banyak bicara. Lalu mengetik. Sementara itu, Itojo mendengarkan percakapan kami. Sudah memelihara kebencian terhadap pepatah, tidak menjadi besi, bukan baja, sambil berdoa tenang 250. Lau Liang. Orangnya tidak ingin kamu merokok. Bahkan ini tidak terlihat. Kamu memang tidak mengerti cinta. Hanya saja satu bungkus rokok lembut tiba-tiba jatuh di meja komputermu. Saya terkejut memalingkan kepala dan menemukan bahwa di belakang saya ternyata Bai NNGBNG Liang Jing. Dia enggan membelikanmu rokok. Saya bersedia. Bai NNGBNG menoleh ke atas dan berkata. Setelah mendengarnya, saya sedikit mengernyit. Kenapa kamu di sini? Sedangkan Bai NNGBNG tersenyum dan berkata. Bukankah dia sudah bilang padamu? Setelah ujian selesai, saya akan memberimu kejutan. Aku datang ke sini untuk mencari kamu. Aku menjulur bibirku dengan tidak senang. Aku tidak tertarik. Jangan mengganggu kami di sini. Sambil melempar kembali paket rokok lembut yang penuh perhatian itu. Melihat situasi tersebut, Bai Ningbing menggigit bibirnya. Melihat saya. Dan Juan Xing di samping itu tampak marah dan tersenyum dengan ekspresi kesal. Dia tidak memiliki satupun rasa suka padaku. Hanya memandangku sebagai alat yang bisa dipanggil sembarangan. Namun, ketika aku dan Juan Xing semakin dekat, dia tiba-tiba mulai sulit menerima itu. Ibu Liang, kamu sudah berubah. Sebelumnya kamu tidak seperti ini. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Aku ingin berbicara tentang hati denganmu, Bai Ningbing. Suara menjadi bergetar. Seperti merokok. Mengenai hal ini, saya sudah tidak heran lagi. Ini sepertinya keahlian andalannya. Menangis, membaikot, dan menggantung diri. Saya tidak lagi menanggapinya. Berbalik, memakai headset, mendengarkan musik. Taktik ini ternyata tidak berhasil. Melihat keadaan itu, mengunyah giginya, menangkap tas saya, kemudian lari keluar. Saya segera merasa sedikit tidak berdaya, namun tetap berdiri dan berjalan keluar. Berencana mengambil kembali tasnya. Secara bersamaan menegaskan sikap kepada supaya tidak lagi terganggu atau diuntit. Namun hanya melihat bayangan belakang saya. Tapi menutup bibirnya. Sepertinya tidak bahagia. Di gang di samping internet cafe, Bai Ningbing memutar tas buku saya. Apakah kamu masih keluar? Kemudian, dia tiba-tiba datang ke depan saya. Dengan lembut mengusap rambut panjang yang menggantung di telinga. Telinga basah seperti sutra. Saya mengakui bahwa sebelumnya saya tidak menyukaimu. Tetapi perlahan-lahan saya menemukan bahwa saya jatuh cinta padamu. Berikutnya, dia mengunyah bibir yang diberi lipstik. Tiba-tiba dia menahan kaki di ujung jari untuk perlahan mendekati pipiku. Melihat situasi itu, saya dengan satu telapak tangan memukul. Bukankah kau hanya bertindak saja ketika hendak menyerang? Sekarang Bai Jianbing benar-benar terkejut. Pukulan ini tidak menyakitkan atau membuat gatal. Namun sangat menghina. Dia pikir kalau dia sekadar mengajak menjalin hubungan, tentu saja bisa membuatku terpesona, bingung. Yang tak terduga adalah aku benar-benar tidak mengikuti pola ini. Dia menyentuh bibirnya. Di dalam hatinya sekaligus marah. Dan merasakan rasa malu yang mendalam. Lau Liang melakukannya dengan memukau. Saat itu, tertawa tanpa henti dari Itoje terdengar di lantai atas. Aku menoleh ke atas. Hanya melihat Cheng Gou dan Juan Xing berdiri di tepi jendela. Melihat dari atas ke gang kecil di bawah. Semua yang baru saja terjadi jelas sudah mereka sadari. Sekarang Bai Ningbing merasa lebih malu. Bahkan air mata pun mengitari kelopak matanya. Kamu yang bernama Liang, tunggu saja aku bicara. Dia pergi dari gang itu dengan marah. Aku mengambil tas di atas tanah. Berbalik dan kembali ke internet cafe. Melihat aku kembali.
Juan Xing menanyakan dengan hati-hati. Waktu indah dan pemandangan menakjubkan. Apakah kamu selalu berperilaku seperti itu terhadap perempuan yang tidak disukaimu? Aku agak bingung. Kenapa dia bertanya pertanyaan seperti ini? Namun tetap menjelaskan seolah-olah saya bersikap normal terhadap orang yang tidak disukai. Aku juga memiliki sikap normal. Tapi Bai Ningbing bukanlah orang biasa. Mengapa aku memberi dia senyum? Setelah mendengarnya, Juan Xing mengangguk pelan. Aku pun berpikir apa yang terjadi. Aku akan mengetik untukmu. Selesaikan lebih awal. Dan pulang lebih awal sendiri. Tujuan Cibercafe sudah tercapai. Jadi bisa pergi lebih dulu. Namun, menahan Wan Xing sendirian di lingkungan ini. Saya tetap tidak dapat menghindari sedikit kekhawatiran. Setelah bertukar posisi, aku mulai mengetik dengan cepat. Sementara juga menyaksikan Wan Xing membuat novel pendek. Novel ini berjudul Gie dengan nuansa keseluruhan. Sedih yang melankolis. Dari situ dapat dilihat keadaan psikologis penciptanya. Setelah membaca keseluruhan babak, saya juga penasaran di hati saya. Juan Xing memang sangat pesimis. Sungguh tidak tahu apa yang dialaminya. Setelah dilihat, periksa saja apakah tidak ada masalah. Lalu kirimkan. Mendengar itu, sisi bibir Juan Xing memunculkan senyum lembut. Baik. Terima kasih. Saat itu, namun di pintu tangga luar internet cafe datanglah kerumunan yang ramai. Sekelompok orang masih membawa pipa baja atau tongkat. Salah satu otot dengan potongan rambut kecil. Seorang pria besar memimpin masuk ke internet cafe. Mengangkat pipa bajanya. Bergemerincing. Siapa sangka dia adalah polisi liang? Suara kemarahannya bergema di dalam Cibercafe. Saat semua orang berdiskusi dengan cemas. Aku juga sedikit bingung. Tapi ketika melihat Bai Ningbing muncul di tangga, saya langsung mengerti apa yang terjadi. Sekarang, Bai Ningi menatap sekali. Dan melihat ada sesuatu di dekat bar. Saya segera berteriak. Sepupu. Itu dia. Jovialnya memakai setelan, menggeram gigi belakang. Membalik lengan. Menampilkan tato penuh di lengannya. Dia mengambil sebuah kursi goyang dari tangan bawahnya. Menghadap langsung ke arah saya. Anak itu mendengar bahwa kamu memfitnah saudara perempuanku saat berbicara. Di belakangnya ada 7-8 laki-laki besar yang tampak gelisah. Kemudian Itojo juga mengangkat satu kursi lipat dan melompat ke sampingku. Jongga setelan jas menggigit sebentar pada pengelola jaringan. Pikirkan apa saja. Maka ia berbicara. Anak. Kalau ini bicara pria, maka keluar. Saya menunggumu 1 menit di lantai bawah. Jika tidak ada orang, jangan tuduh saya tidak sopan. Melihat situasi, saya tak bisa menahan tawa. Para pemuda nakal ini sudah sering dilihat, kan? Sementara itu, saya juga telah melihat jelas sifat sebenarnya dari Pak Sao. Teman ini tidak berani bertindak di Cibercafe. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memikirkan konsekuensi. Orang seperti ini malah tidak perlu takut. Karena pasti ada ruang untuk bernegosiasi. Apa yang ditakuti adalah orang muda yang tak berpikir dan langsung menembakkan pisau dengan satu kata. Dari mana asalnya si konyol ini? Itojo Shiro bertanya dengan rasa penasaran. Pada saat itu, dia mengenali administrator jaringan lawan dan berkata. Dia bernama Zhao Hui. Dia adalah kepala di KTV Zhengxing. Mendengar itu, saya mengangkat alis. Lingkungan keamanan zaman ini tidak begitu stabil. Banyak pedagang akan menyewa sekelompok orang untuk melihat tempat tersebut. Menggunakan kekerasan untuk menaklukkan. Pasti Zhao Hui seperti karakter itu. Memikirkan, saya mengeluarkan dari ransel saya. Sesudah itu, saya duduk di depan komputer. Memeriksa apa saja pemandangan indah yang ada. Mari kita melaporkan ke polisi. Saat itulah, di sampingnya, Juan Xing tampak penuh kekhawatiran. Tidak perlu sekarang. Saya tertawa ringan dan berkata.
Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Sebenarnya saya juga berniat melaporkan ke polisi. Namun begitu saja memikirkan bahwa nanti harus pergi ke kantor polisi untuk rekaman audio dan sebagainya. Sungguh merepotkan. Dan setelah mengetahui bahwa Zhao Hui adalah dari Zheng Xing, orang di KTV membuat saya terpikir solusi lain. Setelah mencari nomor telepon di situs resmi perusahaan, pihak lain segera terhubung. Halo. Ini adalah resepsionis grup Zheng Xing. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya langsung berkata. Bantu saya cari ketua direksi Anda Liu Dongyang. Maaf. Apakah Anda adik sepupu dari perawat Liu? Beritahu Liu Dong. Saya mengalami sedikit masalah. Orang yang mencari masalah adalah ketua shift Zhao Hui dari KTV Zheng Xing. Saat itu, pria otot besar dengan jumbai kecil kembali ke internet cafe. Anak laki-laki bernama Liang menjadi takut. Tak mau keluar? Melihat saya tidak turun selama setengah jam. Zhao Hui segera mengirimkan pria berotot untuk menangkap orang. Saat saya berdiri dan hendak pergi, Juan Xing segera menarik lengan saya. Ini adalah taktik provokasi. Kamu tidak boleh keluar sama sekali. Saya tidak akan keluar. Mereka juga akan masuk. Kemudian saya menyerahkan ponsel kepada Juan Xing. Jika dalam 5 menit masalah belum terselesaikan, tolong laporkan polisi. Atau tekan 120 lalu keluar dari internet cafe. Sementara itu, Ito J juga segera mengikuti. Ekspresinya tegas seperti ingin bersatu hidup atau mati. Baiklah. Anak laki-laki itu masih mengira kamu tidak berani keluar. Zhao Hui saat ini masih sedikit terkejut. Dia sedang menonton di KTV. Ketika bertemu tamu yang ribut. Sebenarnya jarang perlu menggunakan hewan sebagai intimidasi saja sudah cukup. Kalau soal pelajar, lebih tidak perlu dibicarakan. Saya juga tidak ingin orang lain mengatakan bahwa saya memfitnah anak kecil. Zhao Hui menggerakkan lehernya. Begini saja. Ia menampar sepupuku. Dan meminta dia membalas 10 kali lipat. Hal ini, kita akhiri begitu saja. Aku tertawa dingin. Memberikanmu 100 keberanian. Kemungkinan besar kamu tidak berani bergerak. Sekarang segera telepon Liu Dongyang dan tanyakan siapa saya. Mendengar kata-kataku, Zhao Hui langsung terkejut. Anak laki-laki ini mengenal Liu Dong. Tidak heran dia begitu percaya diri. Sementara Bai Ningbing segera berteriak. Sepupu, jangan dengar dia memanjakan diri. Dia hanya membuka agen perjalanan kecil. Tak ada masalah besar. Mendengar kata itu, Zhao Hui tersenyum lebar dan berkata, kamu hampir saja menakutkan aku, anak kecil. Sepertinya saya harus memberi pelajaran padamu. Sambil berkata, dia memegang tongkat pemukul dan hendak maju. Saat itulah, telepon ponsel Zhao Hui tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan memeriksa. Ternyata panggilan datang dari manajer umum KTV. Baru saja menghubungi Zhao Hui. Segera dipermalukan oleh CEO Zhang dengan cara yang sangat memalukan. Dia juga memahami asal-usul kejadian tersebut. Ternyata Lin, manajer Zhensing Entertainment, menelepon CEO KTV. Menyerahkan tugas menegur seorang supervisor bernama Zhao Hui. Menyusuri lebih jauh, Kian mendapat panggilan dari sekretaris ketua direksi. Zhao Hui merasa kepalanya berputar-putar. Dia menelan air liur dan melempar tongkat di tangannya ke tanah. Tersenyumlah sedikit dengan rasa malu. Kemudian berjalan menuju saya. Baru saja mengakhiri sebuah telepon, Ziwan Xing berjalan di tepi jendela sambil menjejakkan kaki. Dia juga melihat situasi di lantai bawah. Hanya melihat pemimpin muda setelan jas itu mendekati saya. Dia segera merasa cemas. Apakah dia tidak menelepon ayahnya untuk meminta bantuan? Kenapa mereka masih harus bertindak? Dia berpikir untuk melaporkan polisi. Sekarang sudah terlambat. Tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Dia buru-buru berlari turun ke lantai bawah.
Sepanjang jalan tergelincir dan terhuyung-huyung. Terlalu cepat melupakan perintahku untuk tidak lari sembarangan. Karena dia tidak dapat melihat dengan mata telanjang saat aku terluka. Saat ini, satu-satunya pikirannya adalah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan sisi kekanak-kanakan lawan. Mengingat bahwa orang-orang itu seharusnya mempertimbangkan identitas gadisnya dan bersikap lebih hati-hati. Namun ketika sampai di lantai bawah, dia malah melihat adegan yang dramatis. Hanya terlihat pemuda setelan jas dengan tato lengan besar yang sedang bersandar setengah jongkok. Dengan hormat memberi saya rokok. Wajahnya yang kasar kini penuh dengan aura gelap. Saya menghisap seikat rokok. Dan menunduk sedikit kepala ke samping. Ada satu lagi. Zhao Hui mengambil sebatang rokok lagi. Memberi kepada Itoshiro. Kemudian dengan hormat menyalakan rokok. Peristiwa hari ini adalah kesalahan saya. Kemudian kalian datang ke KTV Zensing untuk bermain. Daftarkan nama saya dan mainkan gratis. Sejenak, Bai Yingbing terlihat agak terkejut. Namun ia hanya dapat mengikuti sepupu laki-lakinya yang melarikan diri dengan cepat. Itoshiro menggenggam tangan. Sepertinya masih belum puas. Lau Liang. Ini sudah kenal itulah, Tamenka tersenyum tudam. Ternyata juga kenal kabar, saya tahu pesna. Hanya Jerry Magdeng yang menggagakan luar itu nyala milik Tef yang bersengat, saya nipu Eka. Namun, pernah masa lalu di bisnis tersebut, dia pernah bicara tentang gaya hidupnya ketika muda. Liong menyebutnya setia. Saat ini, aku menoleh dan langsung melihat Juan Xing berdiri di pintu tangga. Bernafas berat tanpa henti. Bukankah saya memintamu tidak berlari liar? Mengapa kamu masih turun? Juan Xing menatap ke arah kelompok yang pergi dari sudut gang dengan rasa takut tersisa. Cuaca indah. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Aku tersenyum dan berbicara. Tidak apa-apa. Kembali mengemas barang. Sudah waktunya pulang. Di jalan pulang. Cuaca sudah mulai gelap. Ketika tiba di persimpangan, Itojo berkata, Lau Liang sudah begitu larut malam. Bagaimana kalau kita kirimkan bunga sekolah pulang saja? Agar dia tidak bertemu lagi di jalan. Setelah mendengar, orang jahat. Juan Xing buru-buru menolak. Tidak perlu. Saya biasanya belajar malam. Semua pulang sendirian. Tidak apa-apa. Sedangkan Kota Itoh berkata, masyarakat kompleks. Hati manusia berbahaya. Untungnya kita juga lewat di jalan ke bunga sekolah teman sebaya. Jadi jangan menolak. Mendengar itu, saya mengernyit sedikit. Rute berikutnya rumahnya di kota utara. Sedangkan Juan Xing tinggal di kota selatan. Dia memilih jalur yang tak terduga. Melihat Juan Sheng tidak lagi menolak. 3 orang itu pun berjalan menuju kota selatan. Hanya saja, saat mereka berjalan, Itojo tiba-tiba memeluk kepalanya dan berteriak. Wah! Saya tersesat. Ternyata rumahku tidak berada di arah ini, kan? Setelah berkata begitu, dia berbalik dan lari dengan cepat. Komandan Xiao Hua. Ibu saya memanggilku untuk pulang makan malam. Aku tidak akan mengantarmu. Seketika. Di jalan sore itu hanya tersisa aku dan Juan Xing 2 orang. Di mana rumahmu? Saya mengutarakan pertanyaan. Di dekat Hotel Guanshan. Saya memikirkan sebentar. Kembali ke rumah dari posisi saat ini. Tak peduli jalan mana harus berputar. Lebih baik berjalan ke arah Hotel Guanshan saja. Dengan begitu berpikir, saya melangkah maju. Sementara Juan Xing diam-diam mengikuti di belakangku. Keduanya bergerak dari satu tiang lampu jalan ke tiang lampu berikutnya. 2 bayangan. Terkadang paralel. Terkadang bersinggungan. Juan Xing menunduk melihat di tanah. Sambil bayangan berubah sesuai lampu jalan. Dia mengangkat tangan. Bayangan juga mengangkat tangannya.
Dia mempercepat langkahnya. Membiarkan tangan bayangannya menarik tangan bayangan besar di depan yang bergoyang. Memperhatikan gerak anehnya. Saya memutar kepalaku dengan kebingungan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu juara lari jarak jauh turnamen sekolah? Mengapa jalan masih tidak terkoordinasi? Pertanyaan ini, Juansing langsung berbau merah. Tidak apa-apa. 10 menit kemudian, Juansing berhenti sejenak. Liang Chen, tidak ada Mei? Aku sudah sampai. Ku merkesijan, hanya Herdung atau Meriam Badangan Industri, rumahku berada di sini. Dan serka sambil senyum, terima kasih, kirim aku balik. Aku dapat mengendalikan kontrol aluminiumnya semasa detik. Kemudian juga tersenyum, tapi menahan diri untuk tekan. Kamu tertawa begitu cantik. Mengapa selalu menundukkan kepala? Jika ada masalah atau tidak, ketahuilah tersenyum. Mendengar perkataan ini, Wan Sheng terkejut sejenak. Sekitar beberapa tahun lalu juga pernah seorang anak kecil mengatakan hal serupa padanya. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Aku melambai selamat tinggal. Wan Sheng juga tersenyum sambil melambaikan tangan selamat tinggal. 2 hari libur berlalu begitu cepat. Pagi baru sampai di kelas. Aku langsung menemukan bahwa sebagian besar teman sekelas diam-diam menatapku sambil berdiskusi rahasia. Kalian dengar belum? Lanjing kali ini nilai ujian bulanan sangat buruk, luar biasa. Belum 2 hari yang lalu, ia baru saja memberi pelajaran kepada sekumpulan orang dewasa, kan? Aku rasa kemungkinan besar dia tidak akan belajar lagi. Dia akan masuk dunia sosial. Setelah mendengarnya, bibirku langsung bergetar. Bagaimana bisa muncul kabar seperti ini? Lihat lagi. Hanya terlihat sekelompok pelajar laki-laki sedang mengelilingi Ito Jung. Dan Ito Jung menceritakan kisah kelam yang terjadi di kafe internet hari itu. Tindakan ini diberi sentuhan seni tertentu. Akibatnya alur cerita menjadi semakin berlebihan. Saat itu, Ketua kelas Wang Xiayue. Saya berjalan datang. Guru kepala Liang Jing meminta kamu pergi ke kantor. Saya mengangguk. Sudah diperkirakan situasi ini. Saat ini, Lau Ban kira-kira sedang menatap slip nilainya dengan sakit kepala. Tentu saja begitu masuk ke kantor. Kuolin tampak serius. Menunjuk meja kerja dan berkata, lihat sendiri hasil ujian bulananmu kali ini. Aku mengambil slip nilai di atas meja. Melihat naik turun selama setengah hari tanpa menemukanku. Maka, "522, nilai ini masih cukup, ya? Setidaknya lebih baik daripada 2 orang, saya tetap cukup puas dengan skor saya. Itu karena ada 2 siswa yang meminta izin dan tidak mengikuti ujian. Dan Kuolin sudah hampir membuat saya marah hingga keluar rumah. Liang Jing, apa yang terjadi denganmu? Tekanan darahku hampir lebih tinggi daripada skor kamu. Saya tidak mengerti mata pelajaran lainnya. Hanya bahasa Mandarin saja. Kamu bahkan tidak menulis esai dengan baik. Tahukah kamu bagaimana ketua tim penguji bahasa kita menilai tulisanmu? Bagaimana penilaiannya? Aku sedikit bingung. Orang bilang bahwa siswa ini, hurufnya ditulis cukup indah. Memberi kamu ilusi. Kamu mengira artikel yang dia tulis itu seperti sepotong coklat lezat yang menggoda kamu. Tak bisa menahan diri untuk mencicipinya. Tapi saat kau menggigit sekali, baru menyadari betapa besar itu. Meskipun ini sebenarnya mengolok-olok dirimu. Tapi aku tetap tertawa tak peduli. Apakah harus dikatakan atau tidak, penilaian ini cukup objektif dan humoris. Dia masih berani tertawa. Kuolin menatapku dengan pandangan yang mengamatinya. Mengapa ujian bahasa Inggrisnya lagi mendapatkan 148? Sementara sisanya kurang dari 100%. Mendengar itu, aku berkata dengan serius. Sejujurnya, aku terkena penyakit langka.
yang dinamakan bahasa ibu. Sindrom gangguan kognitif. Saya kehilangan kemampuan memahami bahasa ibu secara kognitif. Oleh karena itu selain bahasa Inggris, kertas ujian mata pelajaran ini saya tidak dapat mengerti sama sekali. Dan juga berani menipu guru. Saya justru sibuk menahan senyum. Kemudian dengan serius berkata, "Guru Kuo, ujian bulanan kali ini adalah hasil kebetulan saya. Saya mohon maaf kepada Anda. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jangan khawatir." Melihat situasinya, Kuolin tak henti mengayunkan tangan. "Baiklah. Kembali ke kelas saja." Namun saya baru keluar dari kantor. Hanya beberapa langkah dan saya melihat Juan Xing datang dari ujung koridor. "Apakah kamu pergi ke kantor?" Saya menunjuk ibu jari ke belakang dan bertanya. Setelah mendengarnya, ZHWNXNG mengangkat bibir merahnya sedikit. Saya menemui guru Gu untuk membicarakan masalah tersebut. Saat itu saya tiba-tiba memiliki pikiran kecil. Dan tersenyum nakal sambil berkata, "Aku akan memberitahumu sebuah kata. Kamu ingatlah sebutannya sebagai bahasa asli." Penderita gangguan kognitif mendengar hal itu. ZHWNXNG mengerutkan alisnya sedikit. "Apa penyakit ini?" "Tidak ada penyakit seperti itu. Saya saja membuatnya. Namun, jika mendengar orang lain menyebut kata ini, kamu bisa mengembangkan sendiri. Bukankah kamu seorang penulis? Bagi kamu seharusnya masalah kecil." Begitulah. Aku dulu kembali ke kelas. Setelah itu aku melambai dan pergi. Namun, Ziwansing masih tampak bingung. Setelah tiba di kantor, seketika ia mengerti. Guru Kuo baru saja berbicara. Maka secara tak terduga dia menanyakan kepada dia. "Wansing, kamu banyak membaca buku. Apakah kamu pernah mendengar tentang penyakit langka yang disebut gangguan bahasa ibu?" Ziwansing berpikir sejenak, kemudian bertanya balik pada guru. "Apakah kamu maksudkan sindrom gangguan kognitif bahasa asli?" Kuolin terkejut besar. "Benar-benar ada penyakit langka ini?" Juansing berkata dengan tenang. "Beberapa guru memang demikian. Aku pernah melihat dalam sebuah buku populer luar negeri bahwa penderita mengalami kesulitan kognitif terhadap kosakata bahasa asli. Tata bahasa. Pemahaman semantik. Terlihat setiap penulis adalah pembohong profesional. Kebohongan dan penciptaan liar Juansing juga datang begitu saja." Membuat Guolin terdiam sejenak. Bagi saya, dia tidak sepenuhnya mempercayainya, sementara Juan Sheng. Namun rasa percaya di hatinya penuh. Selain itu, apa yang dikatakan Juan Sheng tidak masuk akal. Dia tak bisa menahan diri untuk meragukan dirinya sendiri. Tidak menyangka benar ada penyakit seperti ini. Bukankah itu berarti saya salah paham tentang Iliang? Mari cari kesempatan untuk memohon maaf kepadanya. Setelah rasa bersalah dan penyesalan, Kuolin bertanya, "Oh ya? Ada apa kau datang ke sini?" Juansing hanya mengucapkan dengan tenang, "Guru Kuo, saya ingin menukar posisi." Di sisi lain, saat saya kembali ke kelas, para siswa di kelas memang semua berdesakan di dekat dinding. Melihat daftar nilai yang baru saja Wang Xiayue menempelkan. Ada yang senang, ada yang khawatir. Namun orang yang khawatir pun tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, ada 3 dewa di bawah ini yang berada di posisi terbawah. Posisi terendah pertama adalah saya, posisi terendah kedua dilanjutkan oleh bagian berikutnya, dan posisi terendah ketiga adalah Bai Ningbing. Kedua orang itu biasanya tidak memiliki nilai baik. Namun belum sampai seburuk ini. Hanya saja, pasangan ini, Wolong Fengchu, terlalu percaya diri dengan salinan jawaban pilihan ganda saya yang liar. Hari itu di kelas tentu saja guru menjelaskan soal ujian. Saat sesi istirahat besar sebelum pelajaran malam, Wang Xiayue baru saja membawa sebuah kertas A4 ke podium. Guru Kuo menyesuaikan berdasarkan hasil ujian bulanan kali ini dan kondisi penglihatan semua orang. Menata ulang tempat duduk.
Semua datang untuk melihat posisi mereka sendiri. Sekarang mulai mengganti tempat duduk. Sekelompok siswa bergegas naik podium. Bersaing melihat tabel tempat duduk itu. Dan Ito Tsukasa berbicara dengan suara menangis. Tuan Liang, kita akan berpisah. Semua karena kamu mendapat nilai kurang lebih 200 di urutan terendah. Apakah ini skor yang bisa dicapai manusia? Saya tidak dapat menahan diri dan memukulnya. Pergi cepat. Aku tak akan melihatnya agar hatiku tetap tenang. Dan Ijitoje tertawa geli. Saudara, kamu salah paham. Siapa yang harus pergi itu kamu, kan? Menunggu kepala Yuan memberikan tempat, orang gemuk bantu saya lihat. Saya duduk di mana dekat panggung. Dun Su berseru cemas. Dia berharap kali ini nilainya lebih baik. Kamu pindah ke posisi yang lebih dekat dengan ZHWNXNG. Tapi aku menipu dia dengan buruk. Jika hanya berdasarkan nilai, dia pasti duduk sebaris denganku. Namun, dia mempersiapkan diri sebelumnya. Tiba-tiba menemukan kepala kelas. Menyerahkan sebuah catatan medis palsu dengan gangguan penglihatan tinggi. Untuk mendapatkan tempat duduk di baris depan. Mendengar bahwa dia duduk di posisi baris pertama, kolom pertama. Duan Su tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Apakah dia akan berbagi meja dengan ZHWNXNG? Semua saudara laki-laki jangan terlalu cemburu pada saya. Saat itu Ito Cheng mengejek. Duan Su, apakah kau bodoh? Kamu mengganti tempat duduk ke posisi yang sebelumnya ditempati oleh Ju WNXNG. Di mana dia yang berbagi meja dengannya? Semua orang sekaligus tertawa terbahak-bahak. Duan Su, yang kebingungan karena kebahagiaan, baru menyadari. Dia ternyata mengambil tempat gadis cantik sekolah tersebut. Di mana gadis cantik itu duduk? Para siswa laki-laki juga penasaran. Pertanyaan ini semua dapat dijawab dengan melihat daftar tempat duduk dan menemukan nama Juan Xing. Namun saat itu, Juan Xing, meskipun kesulitan, memindahkan meja pelajaran melewati koridor menuju kelas. Akhirnya dia meletakkan meja di samping mejaku. Pasien dengan sindrom gangguan kognitif. Tidak lama, setelah Kuoling masuk ke dalam kelas. Melihat tempat duduk siswa yang ditulis ulang, ia berkata, ini mungkin kali terakhir perubahan tempat duduk secara kolektif. Kedepan akan ada penyesuaian kecil bila perlu. Jika semua orang memiliki pendapat tentang pergantian ini. Sekarang dapat diutarakan, lihat di Duan Su yang pertama mengangkat tangan dan berkata, Guru, saya berada di posisi kedua dari belakang dalam ujian kelas. Sangat malu. Aku tidak pantas duduk di tempat depan yang bagus. Aku ingin kembali ke belakang untuk merenungkan diri. Namun Kuolin tertawa dan berkata, Duan Su, kamu bisa berpikir seperti itu. Guru merasa senang, tapi guru memintamu duduk. Di sini dipertimbangkan kondisi penglihatan dekatmu. Sebenarnya kau seharusnya duduk di samping Liang Jing, namun secara kebetulan Juan Xing ingin pergi ke belakang. Aku saja yang menukar kalian. Mendengar itu, semua siswa kelas sedikit terkejut. Juan Xing ternyata yang secara sukarela pergi ke baris belakang. Kuolin menyapu pandang sekeliling kelas. Jika tidak ada masalah, kita mulai pelajaran. Dan di sudut baris terakhir, aku menutup dada dengan kedua tangan. Melihat Juan Xing, hatiku sangat bingung. Kenapa dia rela datang dan berbarisan bersama tong sampah menekan suara rendah? Tanya, kenapa Ibu Kuo menyetujui agar kamu pindah ke baris belakang? Tapi Juan Xing tampaknya tidak ada situasi bicara diam-diam di kelas. Setelah berdebat sebentar, dia menulis di notebooknya, saya memberitahu guru.
Aku memiliki rabun jauh. Aku tak bisa tidak sedikit tertawa. Kau yang mata menawan dan alis bersih. Ternyata juga berbicara dengan cara yang tidak pantas. Guru Kuo juga tidak takut. Aku ini yang berada di urutan terendah. Kamu memang nomor satu yang menyalakan api. Juan-Xing kembali menulis. Menurutnya, kamu mendapatkan nilai terendah karena penyakit langka. Maka mengapa kamu ingin? Silakan jelaskan secara jujur. Menghadapi pertanyaan ini, pulpen di tangan Juan-Xing terhenti lama. Saya baru saja menulis. Ingin membantu kamu mengerjakan pelajaran. Melihat beberapa kata ini, saya sedikit terkejut. Apakah gadis kecil ini benar-benar menyukai diri sendiri? Hanya saja tiba-tiba sebuah penghapus papan tulis meluncur langsung ke wajah saya. Mengingat situasi tersebut, saya bahkan tidak segera berbalik. Lalu mengulurkan tangan kiri dan berhasil menangkap penghapus yang datang terbang. Liang Jing. Kamu sendiri di sana berbisik-bisik. Apa nih? Kuo Ling marah sambil membaca sutra. Dan seluruh teman sekelas terkejut ketika saya secara sembarangan menunjukkan adegan itu. Terkejut? Terlalu keren sekali, ya? Bukankah kamu bisa belajar mencatat bersama teman dudukmu? Sejak kelas dimulai hingga sekarang. Tangan mereka yang mencatat tidak pernah berhenti. Kuo Lin lagi menggeram. Juan-Xing tiba-tiba malu dan wajahnya memerah. Ini masih pertama kalinya dia menjadi siswa nakal. Setelah memikirkan sesuatu, Kuo Lin tak lagi memperhitungkannya. Dan ia berbalik dan melanjutkan menulis di papan tulis. Liang Jing menderita penyakit langka. Apakah berbicara sendiri juga salah satu gejalanya? Di kelas berikutnya, saya tidak lagi mencari Juan-Xing untuk bicara. Sebaliknya saya mengambil pelajaran bahasa Tionghoa dan mulai menghafal puisi kuno. Namun Juan-Xing tiba-tiba mendorong notebook ke depanku. Yang di atasnya adalah catatan kertas segar. Tenang saja. Aku tidak akan terpengaruh belajar dari kamu. Jangan punya beban pikiran. Aku tersenyum lebar. Juga meniru gaya Juan-Xing. Menulis di buku catatan. Sementara Kuo Ling yang berada di podium menatap setiap gerakan kelas. Tiba-tiba merasa sangat lega. Di bawah dorongan Juan-Xing, aku sudah mulai mencatat. Selain itu, Juan-Xing juga dengan sukarela berbagi catatannya kepada saya. Saat ini Kuo Lin semakin merasa. Menyebut bahwa kita duduk bersama adalah keputusan yang tepat. Setengah akhir pelajaran malam sebenarnya merupakan waktu belajar siswa sejati. Juan-Xing melakukan tugas sambil berkata tenang. Jika ada yang tidak dimengerti, kamu bisa bertanya pada saya. Dan mulai besok saya akan mengawasi kamu. Membaca pagi dan menghafal. Saya hanya tersenyum tanpa berdaya. SIS benar-benar mengikat dirinya dan dia menjadi komunitas takdir ujian masuk universitas, jadi lebih curiga juga. Anak perempuan ini orang yang dicintainya secara diam-diam akan menjadi dirinya sendiri. Saat itu, kemudian ia menunduk dan mengerjakan soal. Aku tertawa namun tidak berkata. Dengan begitu penjelasan itu sekarang mengena pada hari pertama kelahiran kembali. Juan-Sheng mengetahui bahwa dia telah membantu menjernihkan fakta tersebut. Jadi dia memberi dirinya satu permen.